Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Panti Sosial Rehabilitasi Anak berhadapan dengan hukum Sumsel memastikan anak mendapatkan bimbingan yang baik dan tidak ada aksi kekerasan. Bawaslu Banyuasin lakukan pengawasan verifikasi administrasi calon bakal bupati dan wakil bupati Pilkada 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Selasa 10 September 2024, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Panti Sosial Rehabilitas Anak berhadapan dengan hukum Sumsel, memastikan anak mendapatkan bimbingan yang baik dan tidak ada aksi kekerasan. Panti Sosial Rehabilitasi Anak berhadapan dengan hukum RABH Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Ilir memastikan anak yang direhab selama di panti tersebut akan mendapatkan bimbingan yang baik dan pendidikan non-formal. Kepala Panti Sosial RABA Dani Arif menegaskan, anak yang dititipkan selama menunggu masa persidangan atau anak yang mendapatkan rehabilitasi tidak akan mendapatkan kekerasan fisik, termasuk ketiga anak yang diduga menjadi pembunuhan siswi SMP di Talang Kerikil, Palembang. Dani memastikan semua anak dapat dikunjungi pihak keluarga, namun beberapa anak harus dilakukan observasi terlebih dahulu. Saat ini Dani menyebutkan terdapat 20 anak yang sedang direhabilitasi dengan rentan usia 12 hingga 18 tahun. Adapun hukuman anak tersebut bervariasi, ada yang mendapatkan hukuman di penjara terlebih dahulu kemudian dipindahkan ke panti, namun juga ada yang langsung dititipkan di panti rehab. Selain itu ada juga anak yang dititipkan orang tua untuk dibina. Observasi, diobservasi ya Pak ya? Iya, di tempat yang namanya rumah antara. Ada juga yang masuk lapas dulu, kemudian sisanya subsidiar misalnya berapa bulan gitu di kami, sisa maslahan. Tambahan. Olahraga tiap hari sih ada. Tiap hari ya Pak ya? Lari pagi, lari sore gitu. Seperti itu untuk fisik mereka. Ada yang pernah mungkin Pak? Ada 20-an lebih. Ya, berhadapan dengan ada juga siswa artinya dia disuruh orang tuanya untuk belajar. Ada pendidikan moral juga ada. Iya, diajarkan, ada narasumbernya tuh. Dari pagi mereka belajar atau seperti apa? Iya, belajar. Ya, ada belajar. Tapi bukan pendidikan formal, belajar tapi. Agama juga belajar, zikir belajar. Kewirausahaan juga belajar nanti kalau misalnya mereka keluar mereka siap. Adapun ketiga pelaku berinisial MZ, AS dan MS yang diduga melakukan pembunuhan siswi SMP di Talang Kerikil, Kuburan Cina, Palembang diberikan tindakan berupa rehabilitasi di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS. LPKS yang ditunjuk sebagai tempat pembinaan ketiga tersangka berada di unit pelaksanaan teknis dinas UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak berhadapan dengan hukum PS RABH Dharmapala Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Rehabilitasi pun dilakukan sampai adanya vonis pengadilan sehingga para tersangka akan menjalani rehab sesuai dengan putusan majelis hakim nantinya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Untuk mengantisipasi penyebaran virus cacar monyet atau monkeypox di Kota Palembang, Rumah Sakit Bari Palembang telah menyiapkan ruang isolasi khusus bagi pasien yang terduga terinfeksi. Amalia, Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Bari Palembang, Amalia menjelaskan pihaknya telah menyediakan ruang isolasi yang dilengkapi dengan peralatan medis lengkap dan perawat yang telah terlatih dalam penanganan pasien suspek cacar monyet. Selain itu, rumah sakit ini juga menerapkan protokol standar keamanan yang diadopsi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. RSUD Palembang Bari telah menerapkan beberapa sistem pencegahan dan penanganan di RSUD Palembang Bari itu sendiri. Dan pertama kita mulai dengan instalasi gawat darurat Kita sudah menyiapkan alur khusus untuk penanganan kasus kegawat daruratan Mpox sesuai dengan pedoman yang ada dalam Kementerian Kesehatan. Selain itu, kita juga sudah menyiapkan SDM yang sudah kita bekali peningkatan pengetahuan dan kompetensi tentang Mpox itu sendiri, di mana setelah SDM mengetahui, mereka akan mampu mengatasi dan mengetahui bagaimana melakukan penanganan di instalasi gawat darurat.
Selain itu juga kita sudah menyiapkan ruangan khusus berupa ruangan isolasi di instalasi gawat darurat, berupa sarana dan prasarana yang lengkap, dan juga APD-APD yang sesuai dengan penanganan Mpox itu sendiri. Hingga saat ini Rumah Sakit Bari Palembang belum menemukan pasien yang terduga cacar monyet. Gejala cacar monyet meliputi demam selama 2 hingga 3 hari, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, serta munculnya ruam kemerahan dan lenting berisi cairan jernih pada kulit. Ruam ini biasanya muncul di area seperti tangan dan dapat menyebar ke kaki dan bagian tubuh lainnya. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. BPS Sumatera Selatan menyatakan garis kemiskinan di Sumatera Selatan turun 61.000 orang atau 0,81%. Garis kemiskinan Sumatera Selatan pada Maret 2024 turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 2023 dari 1,04 juta jiwa atau 11,78%. Turun menjadi 984.000 orang atau 10,97%, atau turun 61.000 orang atau 0,81%. Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal periode Maret 2023 hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebesar 29.000 orang, atau dari 371.000 orang menjadi 342.000 orang. Fungsional statistisi Samsul Munawarman mengungkapkan, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2024 tercatat sebesar 554.197 per kapita per bulan, yang sebelumnya pada Maret 2023 520.754 per kapita per bulannya. Langsung saat ini tahun 2024 ya, kondisi Maretnya 554.197. 554.197. Biasanya kalau di kota ini lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan ya. Ditambahkan Samsul, berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal periode Maret 2023 hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebesar 29.000 orang atau dari 371.000 orang menjadi 342.000 orang. Sementara itu, persentase penduduk miskin perkotaan turun 1,03% dari semula 11,07% menjadi 10,04%. Penduduk miskin di pedesaan turun 32.000 orang, yaitu dari 673.000 orang menjadi 641.000 orang. Sementara itu, Laura, seorang mahasiswa, menjelaskan, saat ini kemiskinan tidak hanya dari segi lapangan kerja, tapi juga pendidikan. Ia berharap pemerintah dapat membuka lapangan kerja yang lebih banyak, serta pemerintah dapat menjamin biaya pendidikan yang murah hingga ke tingkat pendidikan perguruan tinggi. Lowongan pekerjaan, miskinnya lowongan pekerjaan, miskinnya pendidikan untuk kita sekarang kan. Terus kadang kita sudah berpendidikan tinggi tapi lowongan pekerjaan untuk kita itu minim sekali. Itu lebih bisa meningkatkan akses pendidikan dasar itu lebih penting karena kan kebanyakan yang orang kadang kurangnya ekonomi jadi berhenti di sekolah dasar seperti itu. Atau persentase turun 0,68% poin dari semula 12,21% menjadi 11,53%. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salah seorang karyawan di sebuah perusahaan mengajukan gugatan hubungan industrial ke Pengadilan Negeri Palembang setelah diberhentikan sepihak. Depi Nuprianti, mantan karyawan sebuah perusahaan, mengajukan gugatan hubungan industrial ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang setelah diberhentikan sepihak. Dalam gugatannya, Depi menuntut agar hak-haknya dikembalikan dan dia dipekerjakan kembali. Kuasa hukum Depi, Rosalina, mengatakan klaim mereka merasa haknya dirampas secara tidak adil dan pihaknya telah melalui proses mediasi dengan Dinas Ketenagakerjaan yang merekomendasikan agar Depi dipekerjakan kembali karena pemberhentian tersebut tidak berdasarkan hukum. Karena kita alasannya itu tidak ada dasar hukum dan klien kami harus dipekerjakan lagi seperti biasa, maka kami menuntut hak-hak klien kami hingga dia pensiun umur 56 tahun. Menurut kuasa hukum
Depi Rosalina, perusahaan tidak menindaklanjutin rekomendasi tersebut, Depi terpaksa membawa kasus tersebut ke pengadilan. Setelah persidangan, pihak tergugat menolak memberikan komentar. Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan jawaban dari pihak tergugat. Lamsihar Silitonga melaporkan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Bawaslu Banyuasin lakukan pengawasan verifikasi administrasi Bacabub dan Wabub Pilkada 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Senin tanggal 9 September tahun 2024 melakukan pengawasan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyuasin bersama KPU Banyuasin telah melakukan pengawasan verifikasi administrasi terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 9 September 2024 kemarin. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa calon kepala daerah bebas dari kepailitan dengan mengacu pada surat keterangan pailit dari pengadilan setempat. Koordip Ppdatin Bawaslu Banyuasin Apriliadi menyatakan bahwa verifikasi ini penting untuk memastikan kepatuhan hukum calon kepala daerah sebelum mereka berkompetisi dalam Pilkada serentak 2024. Menurut keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka telah mengeluarkan surat keterangan pailit pada tanggal 9 September 2024 yang mengkonfirmasi status kepailitan calon. Apriliadi menambahkan bahwa hasil verifikasi dokumen menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan hukum. Selanjutnya, KPU Banyuasin akan menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat untuk berlaga dalam Pilkada 2024. Verifikasi faktual terhadap dokumen surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid yang disampaikan oleh seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati di KPU Banyuasin pada saat pendaftaran pencalonan. Bawaslu Banyuasin dan KPU Banyuasin dalam hal ini ingin memastikan bahwa dokumen yang telah diserahkan oleh seluruh pasangan calon tersebut telah memenuhi syarat dan legalitas. Untuk itu, Yadi mengajak seluruh elemen masyarakat Banyuasin untuk berpartisipasi dalam menciptakan pilkada yang damai, aman, dan tanpa konflik. Dari kantor Bawaslu Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delwawi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.